Kembali lagi di channel Taniling TV, dan yang baru saja bergabung, selamat datang di channel kami Taniling TV. Masih bersama saya Aditya Hadi, dan seperti warga Taniling lihat, di belakang saya ini ada ikon belimbing. Saya saat ini berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan nanti kita akan melihat bagaimana belimbing itu bisa menjadi ikon Tuban. Karena menurut literasi yang saya baca itu, Tuban terkenal dengan belimbing jenis tasik madu. Nah, nanti kita akan coba gali bersama, kita nanti belajar bersama. Saya sudah membuat janji dengan salah satu petani, dan beliau juga menjadi seorang pionir yang menggalakkan perkebunan belimbing yang ada di Tuban. Nah, seperti apa nanti liputannya? Bagi warga Taniling yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Mari kita lihat bersama dan belajar bersama bagaimana cara budidaya belimbing tasik madu. Let's go! Selamat siang, Pak Yasin. Selamat siang. Ini sedang apa, Pak Yasin? Ini sedang ngecek buah yang akan siap dipanen. Panen ya? Iya. Ini tadi saya mohon maaf, saya tertarik untuk ngambil. Iya, ya, nggak apa-apa. Pak Yasin, apa namanya? Ini saya boleh ganggu waktunya sebentar ya Pak Yasin? Oh, ya? boleh. Ya Pak Yasin, Silakan. perkenalkan, nama saya Aditya Hadi, dan saya dari Taniling TV. Dan kami kan kemarin lewat Tuban, terus ngelihat di alun-alun itu kan ada ikonnya Tuban itu Pak ya, belimbing ya? Iya. Nah, kita penasaran, terus kemudian kita tanya-tanya, dan akhirnya ketemu katanya kalau Pak Yasin ini warga Taniling TV salah satu pionir belimbing di Tuban. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu ini jenis apa Pak Yasin belimbingnya ini? Kalau ini belimbing ini jenis lokal, jadi lokal Tuban, khususnya Desa Tasik Madu. Karena ini dulu memang yang usaha untuk menemukan bibit memang masuk saya dan keluarga lah. Oh, jadi memang ini bibitnya belimbing ini memang bisa dibilang temuan dari keluarga Pak Yasin ya? Iya, betul. Wah, mantap. Ini jadi namanya belimbing apa Pak Yasin? Kalau dulu diresmikan sama Pak Menteri Pertanian tahun 2009 itu namanya belimbing, dinamakan belimbing Tasik Madu. Belimbing Tasik Madu. Ya, sesuai dengan nama desanya. Oh, jadi di sini di Desa Tasik Madu, terus ini belimbing Tasik Madu. berarti sudah resmi ini jenisnya belimbing Tasik Madu ya. Kalau tadi ceritanya Pak Yasin kan memang dibawa oleh keluarganya Pak Yasin. Boleh sedikit cerita sejarahnya kok bisa membawa belimbing ini gimana Pak Yasin? Iya. Kalau belimbing ini asalnya memang hanya ada satu pohon di depan rumah orang tua, di depan rumah itu sekitar umurnya sudah 70-an tahun. Itu terus sama saya dengan kakak saya coba kembangkan di satu petak lahan sekitar 50 pohon. 50 pohon lah. Ternyata dari 50 pohon itu setelah menghasilkan buah itu masing-masing pohon itu berbeda-beda, bentuknya berbeda, atau rasanya juga macam-macam. Itu berarti dari jenis belimbing beda-beda ya Pak kalau kayak gitu ya? Bukan, itu dari satu pohon asalnya. Oh, satu pohon ya? Satu pohon indukan gitu. Tapi karena saya tanamnya dari biji, jadi hasilnya seperti bukan karena itu. Disambung-sambung gitu ya Pak? Oh, nah, berarti satu pohon beda rasa ya Pak? Ya, mantap. Awal mulanya begitu, beda warna, beda bentuk, beda rasa, padahal dari satu pohon itu karena dari asalnya dari biji. Dari biji ya? Tanam biji ya. Setelah berbuah itu akhirnya saya seleksi mana yang warnanya paling bagus, paling disukai oleh pasar. Kan masing dari belimbing itu ya ada yang kalau sudah tua itu warnanya putih,
ada yang putih kehijau-hijauan, ada yang orange gitu ya. Orange. Nah, akhirnya ketemu warna yang ini yang jadi dibawa ke pasar, ini yang paling laku dan paling tahan lama. Oh, berarti kalau yang memang yang diminta sama pasar tuh justru yang seperti ini ya, Pak? Ya, warna seperti ini. Yang disukai karena ini aslinya menarik. Belimbing Tasikmadu tuh ya yang seperti ini ya? Iya. Oh, gitu ya ceritanya. Setelah itu jadi pohon yang 50 itu dipilih yang paling bagus, yang ketemu ini, akhirnya semuanya ditebang. Setelah ditempel mata, jadi ini diambil matanya, ditempelkan ke 49 pohon yang lain. Terus setelah tumbuh, pohon itu ditebang untuk menghasilkan yang seperti ini. Itu sejarah. Jadi diperbanyaknya dari 49 tadi, tapi pakai indukan yang satu yang paling akhirnya jadi belimbing Tasikmadu. Sekarang sudah jadi belimbing Tasikmadu yang monokultur lah katanya. Ya, semuanya ya. Terus kalau Pak Yasin sekarang ngelola berapa hektar kebunnya? Saya sekarang mengelola sekitar 4-5 hektar. 4-5 hektar ya. Siap. Dan ini udah sebentar lagi udah ini panen ini ya. Ini siap panen. Wah, mantap. Siap. Pak Yasin, terima kasih. Nanti saya akan tanya-tanya lagi. Jadi kita pengen tahu juga untuk memberikan referensi bagi warga Taniling TV yang mungkin pengen mencoba untuk menanam belimbing. Oh iya. Gitu ya. Jadi silakan. Mungkin nanti kita lihat-lihat dulu kebunnya ya. Kita enaknya kemana nih Pak Yasin kalau mau lihat? Mungkin kalau yang seperti yang kemarin itu yang luas gitu. Oh, siap ya. Kita boleh ke sana Pak Yasin? Ya, boleh. Siap. Lewat sini aja ya Pak. Wah, ini lagi apa Pak ibu-ibunya Pak Yasin? Ini sedang ada pembungkusan buah. Jadi brongsong ya untuk mencegah hama, antara lain lalat buah, yang paling banyak lalat buah. Oh, hama paling berbahaya untuk belimbing itu lalat buah. Iya, lalat buah. Harus diblongsong atau dibungkus dengan rapi ya? Iya, rapi dan rapat gitu. Oh iya Pak Yasin, tadi saya lupa tanya malah. Pak Yasin tuh mulainya dari tahun berapa ya? Yang tadi 50 pohon terus dapat bibit belimbing Tasikmadu itu, terus ditanamnya tahun mulai berapa Pak? Itu kalau mulai tanam awal yang dari biji yang 50 pohon itu tahun 1986. 86 ya? Iya. Berarti udah ada 30 tahunan. Iya, 35 tahun. 35 tahun. Ya. Mantap. Jadi dari Pak Yasin sudah jadi petani belimbing itu 35 tahun ya? Iya. Nah, itu dari ditanam sampai berbuah itu berapa tahun, Pak? Kalau dari mata tempel itu biasanya 1,5 tahun, 2 tahun sudah mulai berbuah. Udah tahun udah mulai berbuah. Ya, tapi kalau subur sih dan sinar matahari cukup itu 6 bulan biasanya sudah berbunga. Ya cepet, tapi ya jangan dibuahkan karena pohonnya kan masih belum kecil, membentuk batang yang bagus ya. Nah, itu ideal itu ya 1,5 tahun. 1,5 tahun dibuahkan ya. Nah, itu kalau setelah tadi berbuah kayak gitu ada perawatan apa Pak? Maksudnya mungkin ketinggian, kan kalau yang di sini tempat Pak Yasin kan memang nggak tinggi-tinggi. Nah, itu apa harus dipangkas terus di atasnya? Jadi atau kalau sudah dibuahkan itu harus dijaga supaya ketinggian tidak terlalu tinggi. Karena karena memudahkan pemblongsongan dan memudahkan petik. Jadi siap. Kalau terlalu tinggi itu kesulitan juga. Segini aja udah sulit ya Pak ya, apalagi tinggi ya. Iya, gimana? Kita harus pakai tangga dikit. Oh iya, harus pakai tangga. Nah, itu ada tipsnya nggak Pak biar kalau tanamannya itu bisa berbuah lebat kayak gitu tuh, kalau pengalaman dari Pak Yasin? Kalau pengalaman dari saya itu, kalau bisa berbuah lebat itu pengairan cukup,
pupuknya itu cukup, antara lain pupuk kandang, dan kalau pakai pupuk kimia pakai pupuk NPK itu harus cukup, itu baru bisa berbuah lebat dengan apa? Dengan kualitas yang diinginkan. Karena kalau katakanlah kurang asupan gizinya itu juga terlalu kecil kadang. Buahnya kecil ya. Dan mungkin nggak banyak. Nggak seragam. Nggak banyak. Nah kalau belimbingnya Tasik Madu ini setahun panen berapa kali ya Pak ya? Kalau satu tempat ini biasanya minimal itu 3 kali. Setahun 3 kali ya? Ya kadang bisa 4 kali, bisa, tapi minimal 3 kali. Ya karena memang kalau yang saya lihat sudah ada yang segede jempol kaki, masih ada yang kecil, dan masih ada yang berbunga ya. Iya, kalau ini yang seukuran ini dianggap satu musim, yang sudah bungkus dengan ini dianggap sekali panen. Satu. Ya. Tapi kalau yang bunga ini panen yang kedua gitu. Yang ketiganya Pak, nanti yang ketiganya habis panen keluar bunga lagi. Keluar bunga lagi, dirawat lagi, keluar bunga lagi. Gitu. Nah itu kalau kayak gitu berarti NPK-nya juga harus. Ya harus tetap kali panen mesti dipupuk dengan pupuk kandang dan pupuk NPK itu ya. Siap. Apa nanti kita lihat ibu-ibunya yang sedang brongsong, nanti saya bantu boleh ya Pak ya? Oh boleh. Pura-puranya bantu, nanti mungkin malah mengganggu. Iya, nggak apa-apa. Nih kita diajari cara brongsong yang benar gimana ya Pak ya? Cara brongsong yang benar, ini misalnya. Tapi sebelumnya diperhatikan apa Pak? Tadi kan sempat cerita juga kalau yang kayak gini nggak layak dibrongsong. Itu bentuknya yang bagus, itu yang normal, kayak gini udah dianggap nggak normal. Itu karena apa Pak? Karena satu bentuknya sudah nggak seperti nggak proporsional ya. Proporsional, terus ini udah kena lalat buah. Oh iya, hitam-hitam ini ya. Ya. Ini contoh ini yang masih normal. Ini kenapa kita pakai plastik? Ya. Karena ini untuk biar kalau kena hujan itu kertasnya tidak robek. Oh iya. Kalau kertas saja kena hujan langsung robek ya. Atau kadang-kadang orang tanya kenapa nggak pakai plastik saja. Kalau di sini pakai plastik saja itu mutunya kurang bagus. Jadi belimbing itu rasanya jadi kurang manis. Gitu. Iya, kurang manis ini. Jadi memang harus pakai kertas sama plastik. Plastik ini untuk pengamanan dari misalnya dari sobek karena hujan terus disengat lalat buah, atau untuk mengurangi kesobekan dari hama tikus dan juga tikus juga ya. Tikus juga. Atau jadi yang lain kan ada tupai juga gitu. Kalau tidak dimakan ya sobek itu kan kena lalat buah. Jadi saya tak coba juga ya Pak ya. Jadi kertasnya sudah ditali gini ya ujungnya, terus dimasukin plastik gini ya Pak ya. Dimasukkan plastik. Ini dipilih yang tidak kena. Harus dipilih dulu ya. Nggak boleh sembarangan ya. Yang ini boleh nih Pak. Ini kena ya. Kena lalat buah sudah. Mungkin ini yang masih bagus atau ini yang masih bagus ya, ini masih bagus. Saya coba ya Pak ya. Ditaliinnya di mananya Pak? Ditalinya kalau ini kan sempit ya. Ini ternyata susah juga ya. Nggak semudah yang dibayangkan. Yang ditali gini. Ini bisa di batangnya boleh ya. Terus tinggal ditali aja ya Pak ya. Talinya harus rapat dan gini. Sekali saja, sekali tarik kenceng gitu ya. Karena untuk memudahkan waktu panen juga. Siap. Mantap. Jadi tadi tips dari Pak Yasin, ternyata kenapa harus pakai kertas dan kenapa harus pakai plastik. Harus dua-duanya ya Pak ya. Kalau plastik aja nanti mungkin jadi tidak manis ya tadi. Kurang manis. Kurang manis, terus kalau pakai kertas jadi lebih manis.
Mantap. Siap, nanti saya boleh tanya-tanya lagi Pak Yasin. Oh, ini boleh, saya tak boleh. ngelihat ibu-ibunya dulu. Oh iya, monggo silakan. Wah, kebunnya luas sekali ya Pak Yasin ya. Iya, alhamdulillah. Rindang juga. Ini berarti berapa bulan lagi nih Pak panen yang berbunga ini? Kalau ini mungkin 3 bulan lagi. 3 bulan. Iya, Ya. 3 bulan. Ini kayaknya rindang sekali, kita boleh ngobrol di sini ya Pak ya? Iya ya, monggo silakan. Aduh, ternyata muter-muter kebun belimbing luas juga capek. Iya. Pak Yasin, saya minta izin untuk lepas masker Oh, ya. iya, monggo, silakan. Ini kan cuman kita berdua dan di tengah kebun ya, insya Allah aman lah. Allah, amin. Pak Yasin, tadi kan kita habis berongsong tuh apa belimbingnya. Itu kan untuk supaya tidak lalat buah menyerang. Nah, kira-kira kalau belimbing ini hama lainnya selain lalat buah apa ya? Ada hama tikus, terus tupai. Ada tupai juga ada, tapi yang paling banyak itu tikus, terus yang kedua tupai, yang ketiga itu burung pemakan buah. Oh, iya. Nah, itu kalau di Brongsong mereka masih bisa ya Pak ya? Oh masih bisa, tapi kalau burung-burung alhamdulillah nggak terlalu banyak. Nah, itu untuk mengantisipasi hama tikusnya pakai apa Pak? Biasanya antara lain juga ada perangkap, ada dikasih racun tikus juga. Terus ini termasuk ini pohonnya dikasih plastik kayak ini yang biru-biru itu ya. Makanya iya. tadi saya juga ini kok pohonnya dikasih itu Iya. untuk apa? Oh, itu untuk agar ada agak kesulitan dia naik kalau biar nggak bisa manjat ya. Ya, manjat. Siap. Nah, kalau pohon belimbing sendiri ini cocoknya itu di dataran rendah atau dataran tinggi ya Pak? Kalau yang saya praktekkan yaitu dan saya tahu itu dataran rendah, berarti awal minta udara yang panas gitu. Oh, karena dia butuh sinar matahari terus ya. Matahari yang penuh, terus agar rasanya lebih manis gitu. Kalau umpamanya ada warga Tani TV yang di dataran tinggi mau menanam tuh maksimal sampai ketinggian berapa Pak? Pernah dicoba? Pernah, yang saya konsultasi pernah itu sampai paling tinggi itu 500 dBl ya. Tapi mungkin produktivitas itu juga mungkin beda ya sama yang di bawah ya, sama rasa, kualitas. Ya, kualitas tidak seproduktif kalau di dataran rendah. Kalau boleh tahu juga Pak Yasin, ini kan kita juga harapannya videonya ini juga bisa menginspirasi warga Tani TV semua. Saya mau tanya-tanya tentang yang agak sedikit sensitif ini Pak. Iya. Itu kira-kira kalau 1 hektar itu bisa ditanam berapa pohon belimbing ya Pak? Kalau jarak tanamnya 5 meter atau 6 meter, 6 kali 6 meter itu biasanya antara 350-an pohon. 350 ya. Nah, itu kalau jarak tanam itu sebenarnya ada aturannya nggak Pak? Sebetulnya itu dari pengalaman saya sendiri aja, karena kalau tanamnya sudah terlalu rapat, dari belimbing itu sudah saling menumpuk gini, ya tidak mau berbuah, cenderung batang atau ranting yang untuk buah itu cenderung mati, jadi karena saling menumpuk. Yang tadi aja harus dipangkas ya. Harus dipangkas. Berarti paling enggak minimal 5 kali 5 ya? 5 kali 5, 6 kali 6 itu ideal. Ideal ya. Kalau Pak Yasin 6 kali 6 berarti 1 hektar 350 ya. Nah, itu kira-kira kalau dari 1 pohon belimbing itu keluarnya berapa kilo ya? Kalau hari-hari ini ya diambil rata-rata ya 30 kilo. 30 kilo ya. Saya tak pakai kalkulator ya Pak ya. 350 pohon kali 30 kilo ya per pohonnya ya. Itu berarti
Wah, itu keluar 10,5 ton ya Pak ya? Iya. 10,5 ton. Terus kemudian ini saya coba ngitung omsetnya. Nah, sekilonya itu harganya berapa Pak Yasin untuk belimbing Tasikmadu ini? Kalau Rata-rata aja lah, rata-rata biasanya itu kalau harga ya. iya harga normal itu diambil tengah-tengah itu kan karena grade A B C D Oh, ada itu grade-nya ya, ya. itu kita ambil 9.000 lah itu harga normal. Jadi ini kali 9.000 keluarnya 94.500.000. Ini omset ya Pak ya. Iya. Kita belum bicara tentang Iya. perawatan terus pupuk. Nah, kalau boleh tahu juga kalau untuk perawatan terus kemudian pupuk selama 1 kali panen itu mungkin ngitungnya banyak ya Pak, tapi Iya. mungkin bisa menurut pengalaman Pak Yasin lah itu Iya. di total itu kira-kira Ya habis berapa ya Pak? Kalau perawatannya intensif itu dengan hasil panen itu sekitar antara 50 sampai 60%. 50. Iya, umpama 100 juta ya biayanya dapat panen 100 juta. Perkiraan biaya antara 50 sampai 60 juta. juta. Berarti hampir separuhnya ya Pak ya, Iya, untuk separuh, ya. apa Iya. perawatannya. Iya. Ya ini katakanlah kalau ini 94 gitu dibagi 2 gitu ya Pak ya. 50% itu biayanya ada 47 Pak. Iya. 47 juta. Tapi ya masih ada keuntungan sekitar 47 juta tadi ya. Itu per Iya, hektar ya. Iya, keuntungan tapi itu masih kadang-kadang ya masih masih kotor, masih ada yang untuk ini itu kadang-kadang. Iya ya. Ya. Berarti ya kalau di total per hektar lah apa pengalaman Pak Yasin aja itu kira-kira bisa ada tadi kan omset, kalau Iya. profit itu Pak udah Iya. dikurangi itu kira-kira 30 jutaan gitu ya. Ada ya, lebih kalau harganya normal ada bisa lebih lah gitu. Tapi itu kalau, kan harga tadi terus itu diambil panen yang tengah-tengah gitu. Tapi panen kadang-kadang kan bisa lebih dari itu gitu, Oh, karena iya, iya. banyak. Misalnya kadang-kadang satu pohon itu bisa kadang-kadang ada yang 40 kilo, ada yang 50 tadi kilo. kita ambil rata-rata ya. tengah-tengah, iya. Jadi kurang lebih ya hitung-hitungannya seperti itu tadi Iya. ya Pak Yasin. Iya. Dan itu pun baru sekali panen ya. Sekali panen itu. Padahal kalau dalam setahun bisa keluar berapa kali Minimal biasanya itu 3 kali panen. 3 kali panen. Yang panen besar itu biasanya satu lahan itu umumnya itu 3 kali. 3 kali. Ya, kalau nggak ada cuaca yang ekstrim Mas. Ya. Ini warga Taniling TV Pak Yasin ini udah 35 tahun sebagai petani belimbing. Itu dari dulu sampai sekarang itu apakah ada bedanya selama budidaya belimbing? Ada ya? yang paling mempengaruhi hasil panen yang akhir-akhir ini itu masalah mungkin ya kata orang-orang ahli itu global warming itulah, pemanasan global itu tadi Perubahan iklim ya? Perubahan iklim itu yang menjadi produksi menurun sampai 50%. Itu mulai terasa tahun berapa Pak? Tahun 2012 itu. Tahun 2012. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu buahnya kadang itu masih tetap banyak, per pohonnya masih banyak, tapi cenderung mengecil karena cenderung lebih banyak yang kecil karena faktor mungkin udaranya sudah terlalu panas gitu. Jadi dulu mungkin per kilo bisa cuman berapa? Iya, dulu per kilo itu misalnya kalau super itu ya 3-4 kilo itu ya 3-4. Sekarang dianggap sudah baik itu 6 gitu. Wah ya, 50% Iya, juga ya Pak ya. Jadi karena perubahan iklim ya tadi ya. Yang saya rasakan begitu karena perawatan juga sama, berbeda, bahkan meningkat karena untuk mengejar supaya pohon ini tetap produktif, tetap hijau bagus kayak gini, harus ada yang makanannya harus ditingkatkan. Nah, itu ternyata juga
nggak begitu banyak berpengaruh terhadap besaran buah. Nah, itu. Karena apa dulu juga kadang-kadang agak-agak kelendor dikit itu buahnya juga tetap besar-besar gitu. Kadang kurang siramannya itu juga tetap besar-besar kalau dulu itu sampai pohonnya layu gitu tetap besar. Tapi sekarang meskipun segar terus tapi ya itu tidak begitu. Pak Yasin, ini tadi kan dari tadi pagi kita diajarin cara nanemnya itu seperti apa, terus bantu brongsong, jalan-jalan ke kebun. Yang bikin saya penasaran tuh saya belum ngerasain buah dari belimbing Tasik Madu. Dan kebetulan ini saya sekalian laporan. Ini tadi kameramennya kayaknya ngambil. Ya, apa-apa. Sini kameramennya. Loh Pak, ditaruh di tas tripod loh Pak. Maaf loh Pak, ini tadi ngiler juga sih. Wah, taruh sini enggak apa ya Pak ya? Iya, enggak apa. Nah kalau belimbing Tasik Madu itu yang memang modelnya kayak gini ya Pak ya? Iya, itu nggak terlalu besar sekarang. Nggak terlalu besar ya. Tadi seperti cerita Pak Yasin bahwa global warming pun ternyata mempengaruhi belimbing. Ini boleh dicoba ya Pak ya? Monggo silakan. Mantap. Wah, manis ya Pak. Ternyata manis, monggo Pak. Iya, sudah tiap hari. Jadi kalau testimoni jujur saya ini ternyata memang belimbingnya manis sekali. Belimbing Tasik Madunya Pak Yasin manis sekali. Ini memang manisnya kayak gini ya Pak ya? Iya, kalau kemarau memang lebih manis. Pernah nyoba dicoba kadar kemanisannya enggak Pak? Iya, pernah diukur dengan brik itu antara 11 sampai 14. Oh, briknya 11 sampai 14. Iya. Mantap. Kayak tebu Pak. Iya. Tapi memang manis sekali nih warga Taniling TV. Jadi jangan lupa untuk warga Taniling TV yang kebetulan mampir di Tuban itu langsung cari di Google Map ada ya Pak ya? Iya. Apa itu Pak? Belimbing Tasik Madu, perkebunan belimbing Tasik Madu. Perkebunan belimbing Tasik Madu, nanti bisa langsung cari tempatnya Pak Yasin ya. Siap. Ini saya habiskan ini Pak. Pak Yasin sekali lagi terima kasih atas waktunya dan semoga usaha kebun belimbingnya juga sukses selalu. Amin. Dan yang paling penting keluarga dan Bapak sehat selalu. Amin. Bapak ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Iya, saya terima. Ya, itu teh Pak, boleh dibuka. Iya. Nah ini boleh saya ceritakan sedikit ya Pak ya. Iya. Ini adalah teh deso. Teh deso ini adalah produk teh langsung yang bikin petani tehnya. Dan ini teh tubruk Pak, yang harus dicencem. Yang ini nanti dua ini ada teh deso merah sama teh deso premium yang hitam, ini teh celup. Jadi ini asli langsung dari petani teh. Itu Pak, semoga Bapak suka. Terima kasih. Minum tehnya. Aduh, terima kasih ya Pak Yasin. Sama-sama. Semoga kita masih bisa ketemu lagi. Kira-kira untuk liputan Taniling TV dengan Bapak cukup sekian, dan saya sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi warga Taniling semuanya. Amin. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.